Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan, tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih berada pada pembahasan di bab ke-38 tentang wajibnya memerintahkan keluarga, anak-anak yang sudah mumayyiz dan seluruh yang menjadi tanggung jawab seseorang untuk mentaati Allah, melarang mereka untuk menyelisihinya, mengajarkan mereka dan mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang terlarang. Sudah ada satu hadis yang kita baca di kesempatan yang lalu, di mana Rasulullah SAW mencegah cucu beliau yaitu Hasan yang akan memakan kurma sedekah. Nah, kita masuk kepada hadis kedua di bab ini. Wa an Abi Hafs Umar ibni Abi Salamah wallah alam, ada nggak yang cetakannya bacaannya Amr? Semuanya Umar? Ada yang Amr? Umar juga. Tapi seingat saya ketika pembahasan hadis ini, nama yang benar adalah Amr ibn Salamah, bukan Umar ibn Salamah. Wallah alam. Abu Salamah di sini siapa? Abu Salamah siapa? Suami dari atau mantan suami dari Ummu Salamah yang kemudian dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-38 hadis kedua, di mana Abu Salamah sendiri disebutkan namanya adalah Abdullah ibn Abdul Asad. Kemudian disebutkan Rabibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabib adalah gelar untuk atau penyebutan untuk siapa? Anak gawan istri. Anak gawan istri itu namanya apa? Rabib. Apa istilahnya kita? Anak tiri. Orang Jawa bilang kualon. Iya. Karena Amr ini
atau Umar ini adalah putranya Abu Salamah. Setelah Ummu Salamah ditinggal karena Abu Salamah meninggal, kemudian kisahnya masyhur, berulang kali kita sebutkan. Ummu Salamah merasa tidak ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah, tapi berkat doa beliau, Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairan minha, ya Allah berikanlah aku pahala pada musibahku dan ganti yang lebih baik. Ini doa kalau orang kena musibah. Maka akhirnya Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah SAW, termasuk putranya di bawah bimbingan, di bawah asuhan Rasulullah. Maka beliau bercerita, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu waktu masih kanak-kanak dalam asuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfati. Tabiatnya anak-anak makan gimana? Belum tahu adab, belum tahu aturan, makan tangannya ngacak-acak makanan. Melihat itu, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulamu sammillaha, wahai anak kecil, ucapkanlah apa? Bismillah, atau sebutlah nama Allah. Dan tentu ini jangan jadi madhab apa? Zahiri. Sebagian mungkin jadinya madhab zahiri di sini. Kan yang disuruh itu anak kecil, dadi yen wis gedhe tuwa mangan ora bismillah rapopo. Termasuk setelahnya apa? Wa kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan, kuwi kancah cilik, le mangan tangan tengen, yen wis gedhe tuwa gak masalah. Nah ini susah ya, kita mendidik anak-anak kita kadang lihat apa, lah kuwi pake, lah kuwi mbae. Nah, maka kalau antum sebagai orang tua, antum sebagai apa, mbahnya, lah kitabnya benten. Nah, lah kitabnya ini Riyadhus Shalihin. Nggih. Nah, niku tafsir kalau wingi dinten Selasa. Nah, Rebu Riyadhus Shalihin. Nggih. Nah, ini jangan pakai mazhab apa? Zahiri. Nah, hadis ini kan yang disuruh apa? Anak kecil. Saya sudah gede tua ya terserah. Monggo geser maju sedikit, yang luar biar masuk. Monggo yang di luar, nggak ada keperluan di luar boleh geser masuk. Selatan masih kosong. Monggo Mas Ali, masuk Mas Ali. Langsung ke selatan aja, oke. Mas Agus tolong lampunya tengah. Maka lihat, seperti kita singgung sebelumnya, tidak dengan alasan bocah cilik rapopo, enggak. Bahkan sedari kecil lah anak-anak itu dibiasakan kebaikan-kebaikan. Diingatkan, makan apa? Baca bismillah. Makan pakai tangan kanan.
Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat. Makanlah dari yang dekat. Nah, kita sempat sebutkan ini dalam beberapa kesempatan. Apa maksudnya makan dari dekat? Kalau jenis makanannya sama. Misalnya nasi goreng, ini antara yang sini dengan situ sama saja kan ya? Iya. Maka etikanya makan ya sudah dari yang dekat. Beda kalau makannya misalnya sego gudeg. Nah, di sini lawe, tempe, kono ayam. Nah, ini ya jangan kemudian pakai zahiri lagi. Makan dari yang dekat. Ya antum etok tempe tok, nggak apa-apa. Kalau jenis lauknya berbeda, boleh ngambil yang jauh. Nah, itu yang diterangkan para ulama. Jadi keterangan makan dari yang dekat itu kapan? Kalau jenis makanannya sama. Tapi kalau lauknya beda-beda antara sini dengan situ, ya enggak apa-apa. Nah, kita nimbrung, aku njaluk lauke ya. Iki lho tak bagai tempe nih. Itu adabnya. Dan subhanallah, apa yang kemudian dikatakan oleh Abu Hafs, fama zalat tilka ti'mati ba'du, maka senantiasa kemudian itulah cara saya makan. Dan ini kalau kita kaitkan, kok bisa ya anak dulu, anak zaman sahabat diajari pisan langsung budal. Kenapa? Nah, ini kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Karena yang dewasa, karena yang tua itu kalau dielek pisan ya langsung budal. Seperti kisah yang pakai cincin emas, begitu dibuang oleh Rasulullah ya enggak berani ngambil barang wis dibuang. Padahal secara hukumnya halal, boleh bagi dia yang ngambil lagi. Untuk digunakan selain dipakai. Kisahnya sahabiyah, kalau saya tidak salah ingat, namanya Ummu Habibah, tentang diajari kalau setelah subuh bacanya doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kemudian selalu dibaca setelah subuh. Artinya bahwa anak-anak itu gampang kandhanane, mudah diatur, mudah dinasihati karena mendapatkan keteladanan. Nah, hari ini kita itu sebagai orang tua kadang ya pinter teori, tapi kurang bisa memberikan teladan. Sehingga apa yang terjadi? Ya dipaidu, apalagi anak-anak zaman sekarang. Masya Allah, entah gizinya kelebihan atau Masya Allah, kritis-kritis anak sekarang. Seperti yang contohkan kemarin, bukan di sini ya. Anaknya dimasukkan mana? TK Islam, SD Islam. Dan biar pinter ngafal Al-Quran Ustaz, biar pinter ngafal doa-doa Ustaz. Sampai ngomah, Pak jak murojaah gimana? Aku rapal lele. Ya wis,
alamat ini apa? Sesuk kon ngapalke lho, Pak ora ngapalke yo. Aku kon ngapalke. Gimana coba? Nah, ini kasus yang kadang terjadi pada kita. Anak akan apa? Maidu. Bahasa Indonesia apa tuh maidu itu? Memaidu. Nyinyir. Ini bahasa gaul kalau ini. Kalau anak-anak nggak akan percaya dengan ucapan kita. Ketika kita melihat apa, kamu tuh ngafal lah, bapak ngapal ke enggak? Ibu ngapal ke enggak? Oh enggak, ya wis, podo-podo orang ngapal ke kan gitu. Maka subhanallah, begitu dinasihat. Mic-nya tambahan nanti aja Mas Nawawi. Cukup kelihatannya ini. Mic besar-besar Baik. Jadi Abu Hafiz itu langsung mempraktekkan, ya kenapa? Karena melihat sekitarnya orang-orang dewasa kalau mendapatkan nasihat Rasulullah SAW langsung dipraktekkan, langsung dikerjakan. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang penuh dengan keteladanan. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sudah kita baca di bab-bab sebelumnya, yaitu hadis tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kenapa seseorang perlu mengingatkan pasangannya, anak-anaknya? Ya, ini bentuk tanggung jawab sebagai pemimpin. Sehingga saya tegaskan kembali, khususnya ibu-ibu yang kadang mendengar kata-kata suami itu pemimpin, laki-laki itu pemimpin, seolah nggak terima, wong nyopo wong lanang. Maka ingatlah, kepemimpinan itu tanggung jawab. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. Sehingga saya contohkan sebelumnya, ya kalau istri itu mau pergi, mau melakukan sesuatu, perlu izin kepada suami. Karena suami akan menanggung tanggung jawab tentang istrinya kelak di hadapan Allah. Sebaliknya suami nggak perlu izin, mau pergi mau apa ya terserah. Karena kalau suami salah, ya dia nanggung dirinya sendiri. Kecuali kalau seorang suami sudah mengarahkan, sudah mencegah, sudah melarang, kok nekat istrinya, ya dia punya jawaban kelak di hadapan Allah. Kemudian kita kepada hadis berikutnya. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Anhu atau anhum? Semuanya hu? Harusnya radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena semuanya sahabat. Amr ibn Shu'aib bapaknya dan kakeknya. Yang ini saya sering singgung, bagaimana kesalihan anak itu dipengaruhi oleh kesalihan orang tua. Jadi Amr itu meriwayatkan dari siapa? Dari bapaknya, bapaknya meriwayatkan dari bapaknya lagi. Dan ini yang seharusnya terjadi. Kita belajar supaya bisa ngajari anak kita. Anak kita nanti pinter ngajari anaknya lagi terus. Jadi jangan menggantungkan kan iso bisa manggil guru privat, bisa ngantarkan ke sekolah ini dan itu. Disebutkan oleh kakeknya Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian
untuk sholat di saat dalam kondisi mereka usia 7 tahun. Apa maksud dari usia 7 tahun ini? Bahwa selambat-lambatnya seorang anak diperintahkan, diajari dan diperintahkan sholat umur pinten? Umur 7 tahun. Jadi bukan umur 7 tahun baru diajari. Ini salah pengertian. Tapi apa? Paling lambat itu umur 7 tahun. Kalau misalnya sekarang ini Masya Allah anak umur 4 tahun sudah pinter ngomong, mulai diajari kalimat la ilaha illallah, mulai diajari doa-doa yang pendek, tidak masalah, doa-doa sholat. Atau seperti TK-TK mengajarkan tata cara sholat. Oh ini nggak sesuai dengan sunnah. Sunnah itu 7 tahun. 7 tahun itu paling lambat. Misalnya anaknya kemarin itu diajari susah, ya wis bocah cilik 4 tahun, 5 tahun masih susah, pengennya main, ya dunianya anak-anak main. 6 tahun masih susah, memang ya sudah. Tapi 7 tahun wis, ini batas akhir. Anak ini harus apa? Mau diajari, mulai diarahkan, mulai diperintahkan. Sampai kemudian apa dikatakan? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Dan pukullah mereka anak-anak itu atas urusan sholat ketika mereka sudah 10 tahun. 10 tahun kon sholat lelet, pukul. 10 tahun waktunya adzan, waktunya sholat, gak bangun, pukul, boleh. Tapi ingat, pukulan apa? Pukulan pendidikan, bukan pukulan emosional. Saya pernah sebutkan dari apa yang disebutkan oleh Ustadz Abdullah Zain. Apa Ustadz bedanya mukul emosi dengan mukul mendidik? Ya, mukul mendidik gimana? Kalau ditapok, bocahnya sudah ngerti. Oh, ini berarti saya sudah diingatkan dari tadi, nggak bangun-bangun sampai ditapok. Ini berarti bapak wis tenanan, ibu wis tenanan. Itu ya. Cari tempat yang banyak dagingnya. Nggak boleh kepala, nggak boleh muka. Itu menunjukkan pukulan itu pukulan pendidikan. Sedangkan pukulan emosional apa? Ya sak kenane. Sing penting bocahe nangis. Nah, sebagian kadang seperti itu. Kadang kita kelepasan. Bocah ditabok kok meneng wae. Oh, njaluk iki, tambahi. Nah, ini berarti apa? Kita mukulnya mukul karena emosi. Sehingga dalam kaidah memukul termasuk apa? Ketika terjadi perselisihan dengan pasangan, nggak boleh memukul apa? Darban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Jadi jangan sampai mukul sampai geseng, apalagi sampai keluar darah, sampai patah. Nah, ini sudah bukan pukulan pendidikan. Maka ini sikap wasat, sikap tengah-tengah. Ada sebagian membuat teori-teori apa? Nggak boleh pakai kata jangan. Mungkin sebagian pernah baca teori seperti itu. Jadi jangan ngomong apa? Jangan lah. Itu kamu aja sudah ngomong jangan, gitu ya. Jangan ngomong jangan. Nggak mungkin kita mendidik tanpa kata jangan.
Kenapa? Di banyak ayat mengatakan la tusyrik billah, gitu ya. Jangan mensekutukan Allah. Jadi kalimat jangan itu suatu yang biasa. Dan jangan memukul. Ya, kalau memang kurang dari 10 tahun belum layak untuk dipukul. Kalau 10 tahun layak dipukul. Tapi ingat, mukulnya juga bukan mukul emosional. Jadi kita tidak berada pada dua sisi yang berlawanan, yang menafikan mukul sama sekali dan yang mukul sembarangan, tidak. Wa farriqu bainahum fil madhaji'i, dan pisahkan anak-anak itu di tempat tidurnya. Khususnya antara anak laki dan perempuan. Misalnya Allah takdirkan belum bisa ngasih kamar sendiri-sendiri, anaknya 2, 3, 4, laki perempuan, paling tidak kasurnya dipisah antara anak laki dengan perempuan, meskipun kamarnya sama, tapi kasurnya harus pisah. Ya idealnya kalau kamarnya bisa juga terpisah antara anak laki dan perempuan. Tapi minimal majaknya, tempat tidurnya itu terpisah. Maka subhanallah, kita melihat bagaimana Islam mengarahkan kita, mendidik anak-anak kita dari berbagai macam penyimpangan akhlak maupun perilaku. Hadis berikutnya senada dengan ini dari Abu Thurayyah Sabra ibn Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimus sabiyya as-salata li 7 sinina wadribuhu 'alaiha ibna 10 sinina. Ajarkanlah anak-anak itu salat di usia 7 tahun dan pukullah dia atas salat tadi ketika mereka berusia 10 tahun. Dan semoga nanti saya ingat untuk men-share, ada videonya Syekh Sulaiman tentang masalah ini, tentang memukul anak di usia 10 tahun. Baik, dengan ini berakhir bab yang ke-38.